aktivitas Fakultas Hukum Unja. Mari berdiri dengan tegak, menyongsong masa depan untuk cipta gemilang panji-panji. Setelah menggelar rapat koordinasi penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Dirjen Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyegel 10 perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan di Riau. Ke-10 perusahaan yang disegel ialah PT RAPP, PT Ararabadi, PT RSL, PT GSM, PT RSS, PT TKWL, PT THIP, PT SBP, dan PT TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mencoba menganalisis perbandingan antara Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini terkait lingkungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adapun analisisnya yaitu sebagai berikut. Pemerintah telah menyampaikan naskah akademik dan draft revisi Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Sejak awal penyusunan Omnibus Law, revisi Undang-Undang Cipta Kerja mendapat sorotan banyak pihak, mulai dari kalangan organisasi masyarakat sipil, buruh, akademis, hingga lembaga negara. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, 79 undang-undang, dengan 1.203 pasal yang terdampak. Dari 79 undang-undang itu, salah satu undang-undang yang terdampak yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Haryadi Kartodiharjo menilai revisi Undang-Undang Cipta melemahkan perlindungan lingkungan hidup seperti diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Misalnya, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau disebut UKL-PL diatur secara tidak tegas dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, UKL-UPL disebut bagian dari proses operasional kegiatan. Selama ini, izin lingkungan atau izin usaha membuka ruang partisipasi masyarakat melalui gugatan ke Petun jika izin yang diterbitkan ternyata melanggar aturan, seperti yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, maka tertutup ruang bagi masyarakat sipil untuk mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan pejabat terkait. Kami memiliki dua pendapat. Pendapat kami pertama, demi investasi, perlindungan atau proteksi terhadap lingkungan hidup dipertaruhkan. Lalu, menurut pendapat kami kedua, tercatat tidak sedikit ketentuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Padahal tidak semua urusan lingkungan hidup bisa ditarik ke tingkat pusat. Selama ini, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota punya kewajiban mengurusi soal lingkungan hidup, seperti kualitas udara, sampah, dan limbah, termasuk limbah B3. Jika semua urusan lingkungan hidup ditarik dari daerah ke pusat, kami mempertanyakan apakah pemerintah pusat mampu. Ketentuan ini mematikan sense of belonging pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup di wilayahnya sendiri, sebab kewenangan ini dianggap sebagai urusan pemerintah pusat. Misalnya ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup di suatu daerah, pemerintah daerah bisa saja berdalih itu kewenangan pemerintah pusat. Tak hanya itu, kami juga menyayangkan RUU Cipta Kerja merevisi pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur konsep atau prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Menurut kami, prinsip ini merupakan komitmen masyarakat internasional terkait pembuktian pidana lingkungan hidup. Ketika terjadi peristiwa yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, maka tidak diperlukan lagi pembuktian unsur kesalahannya. Kami juga mengingatkan pasal ini sempat diuji materi ke MK, namun kemudian para pihak mencabut permohonannya. Dan kami juga berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja mereduksi norma pertanggungjawaban hukum korporasi. RUU Cipta Kerja menghapus unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yang selama ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penghapusan unsur itu berpotensi mengaburkan pelaksanaan pasal tersebut. Juga kelompok kami berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja juga mengubah pasal 49 Undang-Undang Kehutanan yang intinya kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di area konsesi. RUU
Cipta Kerja mengubah pertanggungjawaban untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Selain itu, Even melihat RUU Cipta Kerja melemahkan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tapi, RUU Cipta Kerja mengatur pertanggungjawaban pidana dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH harus menempuh skema sanksi administrasi terlebih dahulu. Seharusnya, perumusan RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja itu harus sama seperti pasal yang pernah diuji Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit GAPKI ke MK pada Mei 2017 silam. Dalam putusan MK nomor 25/PPU/15/2017, Hakim MK ketika itu, Palguna, menyampaikan di dalam wacana hukum lingkungan, kita sering menyebut ada istilah ekoterorisme dan sebagainya. Itu yang salah satu juga pendorong makin memperkuat diterimanya universalitas prinsip strict liability ini, dan kita juga tahu prinsip strict liability yang bisa membebaskan apa yang disebut sebagai arc of God force majeure dan sebagainya. Itu kita sudah semua tahu. Kami mengecam penghapusan ruang partisipasi publik yang selama ini diatur pasal 93 UU nomor 32 tahun 2009. Hak partisipasi publik ini bisa dilakukan lewat jalur pengadilan yang tujuannya mengoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui PT UN. Namun, RUU Cipta Kerja ini menghapus pasal 93 nomor 32 tahun 2009. Adapun isi pasal 93 nomor 32 tahun 2009 yaitu ayat 1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak melengkapi dengan dokumen AMDAL. B. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL, UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL, UPL, dan atau C. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ayat 2. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara. RUU Cipta Kerja tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi, berdasarkan hasil analisis kami, adapun dampak disahkannya RUU Cipta Kerja terkait bidang lingkungan apabila dibandingkan dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. RUU Cipta Kerja dinilai melemahkan perlindungan lingkungan hidup karena mengubah atau menghapus sejumlah ketentuan dalam UU nomor 32 tahun 2009. Di antaranya, menghapus sanksi administratif, mengubah izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan, menutup ruang partisipasi publik, menarik kewenangan pemerintah daerah, menghapus prinsip strict liability, mengedepankan sanksi administratif pertimbangan pidana. Young ones, but we live for it, we die for it, we live